Ya pemirsa, ratusan WNI korban terdampak gempa Turki telah tiba di tanah air untuk memulihkan diri pasca trauma akibat musibah tersebut. Sementara itu Menko PMK Muhadjir Effendi telah bertolak ke Turki mewakili pemerintah Indonesia untuk menyampaikan bantuan kepada pemerintah Turki. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini pasca gempa Turki dan bagaimana update kondisi WNI di sana, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Pusdalops BNPB, Bapak Bambang Surya Putra. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Mbak Anggi. Ya, Pak Bambang, saat ini situasi di lokasi gempa seperti apa, Pak? Apakah kondisinya memang cukup buruk begitu di lokasi? Iya, kami laporkan saat ini posisi tim Indonesia membantu untuk penanganan gempa pada provinsi di Hatay dan untuk khususnya di kota Antakya dan juga di Hasa. Dan di lokasi tempat kami melakukan intervensi atau dukungan kemanusiaan, di sana penduduk sudah mendapatkan tempat-tempat evakuasi, pada umumnya di tenda, kemudian pada gedung-gedung yang masih memungkinkan untuk ditempatkan para pengungsi. Kemudian penanganan yang dilakukan di lokasi terjadinya gempa telah didirikan dan dioperasionalkan rumah sakit di Iskandaran dan juga beberapa rumah sakit lapangan yang dibantu oleh emergency medical team dari berbagai negara. Namun perlu kami update bahwa 2 hari yang lalu terjadi gempa besar juga 6,4 skala Richter, sehingga rumah sakit di sana, sejumlah rumah sakit terpaksa harus tutup kembali, dan kemudian pasien-pasien dipindahkan ke lokasi-lokasi tenda-tenda emergency medical team yang telah dibangun sejumlah negara. Demikian, Bang. Kalau untuk kondisi tenda darurat yang saat ini sudah dibangun itu kapasitasnya berapa orang, Pak? Untuk tenda-tenda darurat yang saat ini sudah ada dan terbangun di lapangan, untuk khusus Provinsi Hatay sendiri kurang lebih memiliki kapasitas setara untuk digunakan kira-kira 10.000 kepala keluarga. Dan kondisi ini tentunya saat ini telah juga dilakukan pengadaan atau penyediaan berupa kontainer untuk menampung warga masyarakat sebagai tempat hunian sementara gitu ya. Jadi kalau yang tenda ini kan sifatnya emergensi. Iya. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tenda emergensi komunal. Tenda emergensi komunal telah disiapkan. Kemudian waktu berjalan membutuhkan privasi, lalu kemudian diberikan tenda-tenda keluarga. Dari pemerintah Indonesia membantu hampir 500 tenda keluarga agar penanganan ataupun warga masyarakat yang mengungsi ini dapat lebih terjaga privasinya. Lalu kemudian tahap berikutnya tentunya ini tidak bisa bertahan lama tenda-tenda ini karena cuaca yang demikian ekstrim. Sehingga saat ini juga sedang disiapkan lokasi-lokasi tempat atau untuk menempatkan kontainer-kontainer agar warga masyarakat yang mengungsi menjadi lebih layak. Nah, selanjutnya setelah kontainer akan dipersiapkan pula mulai pembangunan hunian gitu ya, sesuai dengan kebutuhan seperti membuat apartemen. Nah, cuman untuk hal ini sedang kita konfirmasi juga apakah kemungkinan kota tempat-tempat daerah yang paling parah terdampak ini akan direlokasi atau tidak. Karena gempa ini sifatnya berulang. Jangan sampai kemudian dibangun kembali
ini dapat mengakibatkan terjadi kerusakan yang parah seperti saat ini lagi yang menimbulkan korban. Demikian bagi. Berarti kalau begitu ketika nantinya pembangunan kontainer ini tenda-tenda darurat yang bersifat komunal maupun yang bersifat privacy nantinya ditiadakan begitu ya Pak, dipindah semua ke kontainer yang saat ini sedang dalam proses pembangunan begitu? Betul, betul sekali Mbak. Dan itu jaraknya tetap di titik lokasi yang sama atau nantinya akan dipindah Pak ke lokasi yang lain yang lebih safety begitu mungkin? Kebetulan di sini itu lokasinya untuk lahan luas yang rata gitu ya. Ini cukup sulit untuk didapatkan karena di sini konturnya ini berbukit-bukit gitu ya. Seperti pada saat kami membangun tenda emergency medical team seluas 25.000 meter persegi. Itu juga harus meratakan bukit ya. Jadi dalam waktu 1 hari mereka mengerahkan 17 alat berat gitu ya, untuk meratakan bukit tersebut sehingga saat ini bisa kita gunakan. Tentunya effort yang sama akan dilakukan untuk pembangunan tersebut. Namun tentunya apakah lokasi-lokasi tersebut tepat gitu ya. Nah ini yang juga tentunya tidak mudah bagi otoritas setempat untuk bisa mencari dan mengkonfirmasi karena dia harus dilakukan survei geologi untuk bisa menentukan apakah tempat ini memiliki risiko yang tinggi ataukah rendah dari ancaman gempa bumi. Demikian Pak. Ya berarti sejauh ini memang sudah dalam bentuk persiapan dan juga riset dari geologi sendiri. Ada informasi atau data terkini Pak, berapa jumlah WNI yang sampai saat ini masih berada di rumah sakit darurat? Atau mungkin jumlah korban? Iya, jumlah WNI semuanya masuk di rumah pengungsian di Ankara. Jumlah totalnya terus terang saya tidak mendapatkan update terakhir karena terakhir itu menggunakan pesawat bantuan pemerintah RI. WNI ini dipulangkan 85 ke tanah air 2 hari yang lalu dan kemudian korban meninggal pada WNI itu ada 4 orang. Yang 2 dimakamkan di sini, lalu yang 2 ini dikembalikan ke tanah air, yaitu ke Bali dan ke Lombok. Gitu. Dan alhamdulillah pada gempa 6,4 skala Richter yang terakhir tidak terdapat korban luka maupun meninggal dunia. Oke, baik. Yang terakhir, Pak Bambang, apakah ada bantuan tim dokter yang dikirimkan ke lapangan atau sampai saat ini masih dengan tim cepat tanggap darurat saja yang ada di sana? Iya, dokter yang kita terjunkan ke sini, ke daerah Hatay atau pada kota Hasa, ini sejumlah 107. Berangsur-angsur kita kembali ke tanah air, itu yang saat ini masih bertahan sekitar 80-an. 24 kembali ke tanah air, yaitu spesialis bedah, kemudian ortopedi, kemudian anestesi gitu ya, dan yang berhubungan dengan ruang operasi. Hal itu dilakukan karena pemerintah Turki telah merecover semua ruang-ruang operasi mereka pada rumah sakit pemerintah dan swasta. Sehingga pemerintah Turki tidak mengizinkan lagi adanya operasi dilakukan di lapangan pada tenda-tenda emergensi. Sehingga kami pun menjadi lebih fokus untuk menangani penyakit-penyakit yang umum diderita warga masyarakat seperti berkaitan dengan ISPA, berkaitan dengan sakit kulit maupun kejadian-kejadian yang ini dapat ditangani oleh dokter umum. Nah, sehingga jika kemudian harus dilakukan tindakan, ini kita akan melakukan rujukan kepada rumah sakit terdekat.
Dan perlu dipahami juga bahwa pengiriman dokter-dokter maupun tim kesehatan di luar dari pemerintah ini harus dikoordinasikan juga dengan IMT kita dari Kemenkes yang saat ini kita memiliki posko di Hasa. Karena hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah RI. Jadi pemerintah Turki ini demikian strict ya. Banyak sekali memang teman-teman dari NGO yang juga ingin mengirimkan tenaga kesehatannya. Namun saat ini kita selalu menghimbau agar seluruh tenaga-tenaga kesehatan yang akan dikirimkan ke Turki berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan dan standby di posko kita di Hasa supaya kita bisa menjamin penanganan kesehatan ini di bawah kendali dua pemerintah ini. Dan ini kondisi yang saat ini, Pak Agi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang untuk informasinya. Doa kami masyarakat Indonesia untuk seluruh korban gempa dan juga seluruh petugas SAR Indonesia maupun dari negara-negara lain yang ikut terlibat dalam proses penanganan korban gempa di Turki. Selamat sore waktu Indonesia. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum.